Hai, lama kita nggak ketemu di konten yang seperti ini. Speak up Dedi Sapa Teman. Hitungan beberapa hari ke depan kita akan bertemu dengan Hari Independence Day. Apa ya itu? Itu hari kemerdekaan Republik ini. Kita kan tinggal di Republik Indonesia. Jadi kita harus turut merayakan hari kemerdekaan negara bangsa kita, Republik Indonesia. Ini seperti amanat pembina upacara di channel Dedi Sapa Teman kita. Posisi kita ada di wilayah NKRI bagian tengah. Semua tahu posisi kita ada di Sulawesi, Indonesia. Jadi kita bertempat tinggal di Kota Palu, di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Indonesia. Jadi kalau jarak dari ibu kota negara lumayan jauh. Kalau dari daerah khusus ibu kota Jakarta sangat jauh. Jadi kalau untuk berangkat ke sana naik pesawat atau memilih jalur pelayaran kapal. Tapi kita nggak ngomong-ngomong dan menghitung jarak. Dengar-dengar ibu kota negara Nusantara nanti akan lebih dekat dengan kita di Pulau Kalimantan. Jadi tinggal menyeberang nih dari Sulawesi ke Kalimantan. Itu jaraknya kalau nggak salah itu 2000 km melintasi Selat Makassar. Indonesia. Kita di Indonesia akan memperingati hari kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus tahun 2023 ini yang ke-78 tahun. Kita patut berbangga. Negara kita, negara yang beraneka ragam, suku, bangsa, agama, ras, dan lainnya ini tetap kukuh teguh bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itu patut kita syukuri. Tema kita cuap-cuap dan speak up hari ini adalah bendera dan nasionalisme ya. Gini ceritanya, 3 hari belakangan ketika akan melakukan aktivitas ini jalan-jalan tuh, bergerilya, entah melakukan traveling, entah itu melakukan petualangan singkat, jalan-jalan. Jadi di Sulawesi ini ada banyak suku bangsa. Jadi kalau yang mendiami daerah pedalaman itu asli suku-suku yang ada di Sulawesi. Yang mendiami daerah perkotaan dan pemukiman, perkampungan itu sudah full. Ada yang dari suku-suku, ada yang etnis lainnya, ada yang dari macam-macam. Ya, jadi ketika berjalan-jalan melintasi sudut kota, banyak bendera. Bendera-bendera itu bukan penjual bendera ya. Kalau penjual bendera ada di setiap sudut kota ada. Cuma ini kalau melintas di beberapa pemukiman atau pusat perbelanjaan, toko-toko, bendera-bendera sudah terpasang. Bendera-bendera sudah terpasang. Bendera Republik Indonesia yang merah putih itu. Ada yang sudah agak lusuh, ada yang masih baru, ada yang memang spesial untuk merayakan kemerdekaan ini. Mencari tahu kenapa bisa di pemukiman, di toko-toko, bendera-bendera sudah terpasang. Sementara di perkampungan belum terpasang. Entah benderanya belum terbeli atau benderanya masih dicari dalam lipatan lemari. Tapi herannya kenapa bisa di pertokoan tuh. Tahu ya, pertokoan atau pusat perbelanjaan. Itu adalah mereka saudara-saudara kita yang beretnis Tionghoa. Mereka sadar diri, entah dorongan, motivasinya apa, tapi yang jelas rasa kebangsaan itu harusnya melekat di diri kita. Gak harus melihat suku mana, etnis mana, tapi ada nih rasa kebanggaan
apa istilahnya, nasionalisme kita harusnya ada. Jadi 10 hari sebelum merayakan kemerdekaan, kita sudah harus majangin bendera di sana, di depan rumah, di pekarangan, di sudut-sudut pagar. Kan kita berbangga sebagai bangsa Indonesia. Masa dari etnis yang lainnya bisa seperti itu, padahal mereka ini para pendatang. Mereka ini kan, kalau dibilang, mereka ini bukan warga asli pribumi. Kita yang pribumi harusnya lebih bergairah, lebih punya semangat untuk merayakan kemerdekaan. Ya, buktinya kemarin itu melintas di pusat-pusat perbelanjaan, di pasar, toko-toko orang-orang ini ya, kaum bermata sipit itu, mereka sudah memasang bendera. Nah, di perkampungan, di pemukiman kayaknya masih belum. Ini ada apa ya? Ya, kemungkinannya itu tadi ya, karena benderanya belum terbeli, benderanya sudah lusuh atau sobek, belum sempat dibeli lagi yang baru. Indonesia, kalau hiruk pikuk perayaan kemeriahan kemerdekaan, tentunya di ibu kota negara lebih meriah. Bukan cuma meriah sih, selalu ada sedikit keramaian atau sedikit demo-demo. Ya itulah, demo-demo itu sebenarnya adalah bagian dari demokrasi kita. Jadi kalaupun suara-suara kita, inspirasi kita ditampung oleh wakil-wakil kita di parlemen, di legislatif, kadang-kadang kita belum merasa puas. Turun ke jalan, lakukan demo. Karena kita rakyat. Bila suara-suara kita diabaikan atau merasa tidak digubri sama sekali oleh perwakilan kita di parlemen, mari kita turun ke jalan. Karena itu hak kita dan dilindungi oleh undang-undang. Ya, itulah Indonesia negara demokrasi. Itu untuk demo-demo bagian dari demokrasi itu sendiri. Kekuasaan tertinggi di republik ini adalah rakyat. Kuasa di atas kuasa adalah rakyat. Jadi benarkan negara Republik Indonesia itu adalah negara demokrasi. Dunia sudah mengakui bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang terbesar dan kesekian dari negara-negara besar demokrasi. Patut berbangga kita. Negara demokrasi itu berarti negara suara rakyat dan rakyatnya makmur, sejahtera. Kok ke sana arahnya? Jadi merembet kemana-mana speak up-nya. Tapi kalau dilihat hutang negara yang sudah 7.718 triliun, ini kan jadi merembet kemana-mana. Itu juga demi kesejahteraan rakyat. Kata siapa? Setiap para pejabat tinggi negara, mereka itu sebenarnya memiliki rasa mencintai bangsa ini, pengennya melaksanakan undang-undang, pengennya terus bergerak mencapai cita-cita kemerdekaan republik ini, yaitu sejahterakan rakyatnya. Itu jadi rakyat kita sampai sebatas ini belum merasa sejahtera, adil, dan makmur. Untuk itu para petinggi negara kita biasanya berebut kekuasaan untuk menciptakan sejarah baru, untuk ya itu tadi, tujuannya adalah demi cita-cita kemerdekaan bangsa ini, menciptakan rakyat Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera. Tapi kalau hutang 7.708, kok utang lagi? Utang itu untuk kesejahteraan rakyat. Kalau dilihat dari periode sejarah, Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY, dan sekarang ya Presiden Jokowi, semuanya niatnya sama, melaksanakan undang-undang. Tapi sudut pandang kita kadang-kadang berbeda. Rata-rata itu melihat sesuatu dari
dari sudut dan dari segi yang mana. Pada dasarnya kita harus berpikiran positif saja bahwa negara ini gak bakal dijual ke negara lain. Bangsa ini tidak akan terjajah oleh bangsa lain. Kalaupun ada isu-isu yang seperti itu, bayangkan umur kita sudah 40 tahun. Terus 20 tahun kemudian berarti 2 periode, 2 kepemimpinan lagi kita sudah akan meninggal. Enggak sampai sebegitu dramatisnya, bukan. Kalaupun nanti suatu saat kelak bangsa ini dikuasai oleh bangsa lain, misalkan nih bangsa-bangsa yang besar di Asia, bangsa di sana ya, daratan Asia Timur, bangsa berbendera merah, anak cucu kita juga pasti melakukan pembelaan dan pasti mereka nggak mau dijajah. Tugas kita yaitu menyiapkan generasi-generasi muda yang kuat, yang siap tempur, yang berakhlak, yang berilmu, yang bisa melaksanakan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Hubungannya ke bendera dan nasionalisme, yaitu mari kita tetap mencintai tanah air kita Indonesia dengan mengumandangkan lagu Indonesia dengan memasang bendera di pekarangan rumah, di kompleks, di pemukiman, mengajak saudara, teman, kerabat, andai tolan untuk bisa juga turut merasakan rasa kebangsaan dan kebanggaan kita bertanah air Indonesia. Cuap-cuap kali ini demikian. Terima kasih sudah menyimak di channel Deddy Sahabat Teman. Untuk Indonesia merdeka.